Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar untuk hari ini? Ya, kalau sudah siap, kita persiapkan dulu yang pertama untuk berdoa. Ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap, Bro. Baiklah, sebelum kita belajar, mari berdoa mulai. Setelah kita berdoa, kita biasakan menyanyikan lagu wajib kita, lagu Indonesia Raya, yang akan sebagai dirjennya silakan maju ke depan dan semuanya berdiri. Setelah menyanyikan lagu, kita biasakan Pak ingin tahu kehadiran siswa kelas 6. Yang pertama Abika Aska Zabira, Ahmad Padlan,
Ginanjar Maulana. Istiqomah. Nabila Cynthia. Siva Malika. Siska Oktaviani. Ekza Alindra H. Pipi Puspita. Arya Dwi Pangga. Tidak hadir. Tidak ada kabar dari orang tuanya. Tidak ada surat dari orang tuanya. Ada yang tahu kabarnya Chandra Arya Dwi Pangga itu kemana? Ada keluarganya yang ada hajatan. Ya, Pak tunjukkan. Humayro. Siapa Ahjra? Zahara? Ya, oke. Hanya satu anak yang tidak hadir pada siswa kelas 6. Sekarang untuk melanjutkan kegiatan, sebelumnya kita mengulangi dulu yang pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari di pelajaran IPAS, termasuk IPA. Pelajaran IPA itu ada pada bagian-bagian dari tubuh manusia. Nah, kita sudah mempelajari yang namanya panca indera pada manusia. Nah, sekarang panca indera pada manusia itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama apa? Mata. Coba sekarang Pak tunjuk untuk satu orang. Untuk siapa namanya ini? Siapa? Mata kamu gunakan untuk apa? Untuk melihat. Betul tak? Ya, bagus. Kemudian yang kedua, hidung. Ini Ahmad adalah hidung digunakan untuk apa? Mencium. Benar tak? Kemudian yang ketiga, telinga. Untuk kemudian pipi. Mana pipi? Nah, pipi. Telinga digunakan untuk apa? Mendengar. Bagus. Kemudian yang keempat, lidah. Kemudian untuk tekza alindra, lidah digunakan untuk apa? Lidah digunakan untuk mengecap, indra mengecap. Kemudian yang kelima itu adalah kulit. Apika asga, kulit sebagai indra peraba atau perasa. Nah, itulah yang pelajaran kita yang terakhir yang sudah kita pelajari di pelajaran IPA sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran IPA pada buku kalian. Silakan buka bukunya. Bagaimana tubuh kita bergerak? Bagaimana tubuh kita bergerak? Sudah ketemu belum? IPA sudah ketemu?
Ya, yang sifat sudah bagus, sudah ketemu. Yang sifat bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, di mana tubuh kita itu tubuh yang kita ada pada diri kita yang kita rasakan sekarang, bagaimana ada gerakan-gerakan melalui itu adalah rangka, sendi, otot dan rangka, sendi, otot dan saraf. Sekarang kita semua memiliki rangka enggak? Memiliki rangka atau tidak? Rangka pada tubuh kita itu apa fungsinya? Apa fungsi rangka pada tubuh kita? Rangka ada kedua bagian tulang baik di atas dan bawah dalam tulang. Ya, jadi rangka itu kita fungsinya untuk tubuh kita itu sebagai penegak atau pemompang tubuh. Kalau tubuh kita tidak ada rangka, tidak ada tulang, justru kita tidak akan bisa berdiri sampai sekarang seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sendi. Nah, sendi ialah tempat bertemunya antara dua tulang. Itu yang namanya sendi. Kemudian ada lagi otot. Ya. Dan saraf. Apa saraf? Sistem jaringan dalam tubuh yang mengandung tiga organ tubuh dan menyebabkan pernafasan ke anggota tubuh tertentu. Ya. Nah, itu dari yang kita akan pelajari pada hari ini tentang bagaimana tubuh kita bergerak melalui rangka, sendi, otot, dan syaraf. Sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, di sini ada susunan rangka manusia. Susunan di mana rangka manusia? Rangka manusia itu seperti vertebrata, ada dua subdivisi utama. Pertama aksial yang terdiri dari kolom vertebral, tulang belakang, dan sebagian besarnya adalah tengkorak. Ada pula epidikular, digelar bahu dan panggul. Nah, sekarang yang itu ada satu yang pertama rangka aksial atau tulang tengkorak. Yang pertama itu adalah rangka aksial atau tulang tengkorak. Yang dikatakan tulang tengkorak itu yang pertama adalah tengkorak kepala kita, tengkorak kepala kita. Itu tengkorak bagian kepala. Ada bermacam-macam, ada tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian wajah. Nah, tulang tengkorak kepala itu gunanya untuk apa? Tulang kepala kita, tengkorak kepala untuk melindungi otak. Nah, ini setelah tulang kepala, kita masuk ke dalam tulang belakang. Itu merupakan rangka belakang kita
yang termasuk ke dalam rangka badan. Yang termasuk ke dalam rangka badan. Fungsi dari tulang belakang itu apa fungsinya di sini? Pelindung kerangka, mungkin erat kaitannya dengan sistem saraf pusat, mungkin sama memberikan melindungi jantung, paru-paru dan berbagai organ lainnya. Nah, ini fungsi tulang belakang ini sebagai pelindung kerangka yang kaitannya erat dengan sistem saraf, meski sama pentingnya untuk melindungi jantung, paru-paru dan berbagai organ lainnya, seperti tulang kekona belakang yang dihubungkan ke tulang dada. Nah, gunanya itu untuk melindungi hati, jantung, paru-paru dan organ lainnya yang penting bagi tubuh kita. Nah, adapun fungsi dari tulang belakang. Nah, di sini fungsi dari tulang belakang. Yang pertama, menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, tempat letaknya tulang-tulang yang rusuk. Itu fungsinya. Kemudian ada yang dinamakan tulang dada dan tulang rusuk. Tadi sudah dijelaskan secara singkat gunanya, fungsinya tulang dada dan tulang rusuk tadi. Untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk apa? Untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti jantung, hati, paru-paru dan sebagainya. Nah, ini ada tulang bahu. Mana bahu pada kalian? Ayo, mana bahunya? Coba Bapak ingin melihat bahu kalian yang mana? Yang mana bahu? Coba sekarang pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Ya, tahu semua bahu. Nah, tulang bahu itu tulang pergelangan bahu terdiri dari 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Tahu tulang selangka? Tahu tulang belikat? Tulang belikat itu pada dekat kita yang ada tulang seperti penjentong nasi. Kalau tulang itu kita lihat, nanti Pak akan perlihatkan gambarnya. Kemudian tulang selangka, tahu tulang selangka? Tahu, ini ada pada diri kita kan? Itu tulang selangka. Ya, sekarang dari tadi kita langsung masuk susunan dari tulang tadi. Kita sudah mengetahui di sini tulang dada dan tulang rusuk, tulang panggul. Nah, tulang panggul itu terdiri dari 2 tulang panggul, 2 tulang duduk dan 2 tulang kemaluan. Tulang duduk di mana itu adalah bagaimana kalau tidak ada panggul kita tidak akan bisa duduk. Ini kemudian ada yang dikatakan tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak yang dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada sepasang tulang anggota gerak atas seperti lengan, tangan, dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah seperti kaki dan tungkai. Nah, sekarang kegunaan dan fungsi rangka pada tubuh manusia. Kegunaan dan fungsi rangka pada tubuh manusia. Tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti alat gerak pasif
termasuk alat gerak pasif. Alat gerak pasif memberikan pada tubuh, memahami, menegakkan tubuh, tempat meletaknya otot, melindungi organ krusial otak, jantung dan paru-paru, tempat mendudukan sel darah dan sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, itulah dari yang namanya fungsi rangka pada manusia, kegunaan dan fungsi rangka pada manusia. Kemudian ada tadi vertebrate. Nah, ini tuh rangka pada manusia. Ya, rangkanya pada manusia nah, kemudian ada lagi yang dinamakan rangka manusia. Pada manusia itu ada yang dinamakan sendi. Di mana sendi itu ada 6 macam, ada sendi putar, sendi pelana, sendi gesek, sendi engsel, sendi gulu, dan sendi peluru. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sendi putar itu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi geser ialah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeserkan tulang-tulang yang lain. Nah, kita sudah mengetahui di sini melihat di gambar sendi putar. Sendi putar itu terdapat pada apa? Pada diri kita? Terdapat pada leher. Sendi pelana terdapat pada jari-jari. Sendi geser terdapat pada pergelangan kaki. Sendi engsel terdapat pada siku. Ya, itu termasuk sendi engsel. Sekarang sendi gulu terdapat pada pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir adalah sendi peluru terdapat pada angka paha atau panggul. Nah, pinggul itu yang dinamakan sendi. Tidak perlu dijelaskan lagi yang namanya sendi, fungsinya. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan kita yang akan digunakan untuk kalian. Pada buku kalian coba buka. Nah, di sini pada buku kalian sudah buka bukunya. Nah, bagian-bagian tubuh kita bergerak. Itu ada di mana? Contohnya bagian tubuh yang bergerak itu ada rangka, sendi, otot, dan saraf kita. Nah, sekarang kita akan membuat salah satu replika yang kecil pada diri kita. Ada sebagian pada diri kita yang kecil. Kita akan membuat replika tangan. Sudah siap membuat replika tangan? Sudah siap? Sekarang Bapak akan bagikan dulu yang untuk membuat replika tangannya. Ya, ini apa namanya tuh? Apa namanya?
Guntingnya ada? Sekarang pertanyaan terakhir. Ya. Iya. Sudah cukup semua alatnya? Kalau sudah cukup semua, Pak kasih waktu 10 menit untuk melaksanakan diskusi membuat replika tangan. Pak kasih waktu 10 menit. Kelompok Kamboja. Ini kelompok matahari. Ini kelompok awan. Jadi sudah terbagi, sudah mengikuti kelompok-kelompok yang lama. Ya, ikuti di bukunya. Apa yang di buku ikuti. Yang pertama itu adalah 1 lembar kertas karton. Itu ada 1 lembar kertas karton yang kemudian alat tulis spidol. Sudah dilaksanakan. Ini kelompok Kamboja ini cepat gerakannya. Kelompok matahari. Nah, ini gambar tangan manusia. Tapi bukan replika seperti yang akan kalian buat. Ya, ini termasuknya kerjasamanya. Bukan harus bagus, tapi kerjasamanya. Karena kerjasama itu merupakan salah satu dari apa? Apa kerjasama itu? Itulah salah satu dari persatuan kita. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus ada kerjasama.
Dalam bekerja sendiri-sendiri, kerjaan yang berat akan menjadi lama selesainya. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, pekerjaan yang sulit, yang berat akan menjadi lebih ringan. Kelompok mawar sudah sangat bagus cara kerjasamanya. Ada yang memotong pet, ada yang mengasin, ada yang menempel, dan tugasnya sangat terbagi untuk kelompok mawar. Ini kelompok matahari. Kelompok matahari juga kerjasamanya sangat bagus. Kita terlaksanakan dengan bagus kerjasama yang dilakukan oleh kelompok matahari. Kemudian kelompok Kamboja. Kamboja, segala pekerjaan selalu terbaik karena kerjasamanya lebih aktif, lalu cepat kerjasamanya. Ya, ternyata kelompok matahari bukan hanya matahari saja yang panas, tapi kelompoknya cepat dalam mengerjakan kerjasamanya, membuat replika tanah. Kelompok mawar sangat bagus, sudah sangat cepat, sudah terbentuk dari 3 jari.
Sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, boleh tunjukkan tangannya ke atas. Nampak ingin melihat kelompok lawan yang kerjanya matahari hampir juga selesai. Kelompok Kamboja juga hampir selesai. Ya, yang pertama sasaran kerjanya adalah kelompok Kamboja. Coba untuk kelompok Kamboja tunjukkan apa namanya, replika tangannya ke atas biar kelihatan. Yang lainnya coba gerakan. Ya, yang nanti kita lihat itu yang kelompok Kamboja. Gerakan tangannya, bisa tak bergerak jarinya? Coba gerakan jari kelingkingnya. Bisa. Ya, untuk kelompok Kamboja. Kemudian kelompok Mama yang sudah tadi mengerjakan, bisa tak bergerak? Dikerjakan dari telunjuknya di bisa tak? Bisa. Kemudian kelompok Matahari.
perhatikan, Bapak akan berikan untuk hasil diskusinya, untuk menuliskan hasil diskusinya di kertas yang Pak bagikan kepada kelompoknya. Ini kelompok Tampoja, kelompok Mawar, ya. Kelompok pelatih siap? Kelompok matahari bisa digerakkan jarinya? Ya, Pak kasih untuk tempat menulisnya hasil tugas kelompoknya. Ya, sekarang diskusikan hasil dari tugas kelompok kalian. Kemudian akan dipresentasikan ke kelompok yang lain boleh bertanya. Ya, bukunya dibuka. Nah, bukunya. Kelompok matahari sudah selesai diskusinya. Bapak apa lagi yang sudah selesai diskusinya? Bapak Kamboja sudah selesai. Mama sudah selesai diskusinya. Siap untuk presentasinya? Oke, kalau sudah siap, sekarang Pak ingin tanya dulu kepada kalian. Sudah tahu itu replika tangan fungsinya? Menggambarkan apa tangan itu? Nah, ini gambar tangan. Benar itu? Dimana salah satu benang pada replika kalian itu kalian tarik akan membengkokkan jari-jarinya. Benang itu fungsinya sebagai apa? Sebagai urat sarafnya. Sekarang kita akan melakukan diskusi ke depan. Kelompok yang paling terbaik tadi adalah kelompok apa? Kamboja. Ya, silakan duluan diskusi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan
Pertama, memenuhi organ penting dalam hidup. Sendi adalah tempat mula-mula bertemu dan membuat tulang kita bisa digerakkan. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meredam dan menegang sesuai kebutuhan. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Fungsi saraf yaitu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Bagi kepada yang juga mengerti apa yang bertanya komisi tadi. Apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki sendi? Dari kelompok Mawar. Tubuh kita akan terasa kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah. Tubuh akan bergerak seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalam. Bagus. Yang dijawabnya sudah merasa puas belum untuk kelompok Mawar? Hasil jawaban yang diberikan oleh Kamboja? Puas belum? Puas. Kalau sudah puas, tepuk tangan dulu untuk kerja aplaus dulu. Kelompok Kamboja yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok Mawar. Ya, kerja aplaus dulu. Ya, yang selanjutnya masih ada lagi? Masih ada lagi pertanyaan? Ya, ini siapa namanya? Kelompok Petahana. Apa fungsi benang dalam percobaan? Benang digunakan sebagai saraf yang menggerakkan sendi-sendi pada tangan dan tingkat tersebut. Sudah puas? Ya, kita aplaus lagi kepada kelompok Kamboja. Ya, silakan kelompok Kamboja untuk mengakhiri kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan rangka seni otot dan saraf pada tubuh kita. Rangka merupakan kumpulan dari tulang yang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita bisa digerakkan. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meredam dan menegang sesuai kebutuhan. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Fungsi saraf yaitu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Bagi kelompok lain yang belum mengerti dan belum jelas, silakan bertanya. Dari kelompok Kamboja mau bertanya kepada kelompok Mawar. Mawar dari kata yang dapat bergerak jika tidak menggunakan pedang atau tali. Badan kita akan terasa kaku dan tidak bisa bergerak dengan cepat. Kita seperti boneka kayu atau wayang yang memainkan dada. Ya, bagus. Tepuk tangan tuh untuk hasilnya. Ya, tepuk tangan tuh. Ya, untuk kelompok Kamboja sudah puas dengan hasil yang diberikan oleh kelompok Mawar? Puas? Loh, mungkin ada bisa
Apalagi dijelaskan lagi. Kelompok mawar atau kelompok lain ada yang mau di penjelasan yang lebih rinci? Ya, kelompok matahari yang akan menjelaskan. Apa fungsi benang dalam percobaan? Oh ya, mau bertanya lagi? Sebagai saraf yang menggerakkan sendi-sendi pada tangan tersebut. Apakah sudah puas? Ya, sekarang kita kembali tadi kelompok Kamboja. Katanya belum puas dengan pertanyaannya tadi. Apa pertanyaan, coba ulangi lagi? Apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan benang atau tali? Nah, apakah replika tangan tidak dapat bergerak jika tidak menggunakan benang atau tali? Tidak, karena benang kita gunakan sebagai saraf pada tangan kita. Nah, tidak, katanya tidak, karena benang yang kita gunakan sebagai saraf yang digunakan untuk menggerakkan tiang-tiang tangan. Apakah sudah puas? Sudah puas. Sekarang tepuk tangan untuk kita kasih upload kepada kelompok mawar. Ya, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok matahari. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga matahari akan mempresentasikan rangka, sendi, otot, dan saraf pada tubuh kita. Rangka merupakan kumpulan dari tulang yang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat ruangan kita bisa digerakkan. Otot melekat pada tulang yang membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menaikkan sesuai kebutuhan. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Fungsi saraf yaitu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Tanggapan terhadap presentasi kelompok lain? Ya, yang kelompok lain ada yang mau cakapan? Kelompok mawar. Apa fungsi benang dalam percobaan? Sebagai saraf yang menggerakkan sendi-sendi pada tangan replika tangan tersebut. Ya, untuk kelompok mawar sudah puas? Ya, benar. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok mawar yang memberikan tanggapan. Kelompok mawar yang bertanya, kelompok matahari yang memberikan tanggapan. Kita hapus dulu untuk tangan tuh. Ya, kemudian ada lagi mau tanya? Apa yang terjadi jika tubuh kita tidak menggerakkan sendi? Badan kita akan merasa kaku dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Kita seperti boneka kayu atau wayang di dalam bermain. Apakah sudah puas dengan sejauhnya? Ya, kelompok Kamboja sudah puas dengan kelompok yang dijawab oleh kelompok matahari. Kasih hapus dulu untuk kedua kelompoknya. Sekarang silakan tutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini sudah paham tentang rangka? Sudah jelas? Yang tubuh kita bergerak?
Sudah jelas? Sekarang Pak kasih ranking dulu. Siapa kita? Kelas 6. Coba konek bapak. Siapa kita? Kelas 6. Sekarang tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di kepalaku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Aduh, bagus Pak. Sudah semangat untuk kelas 6 pada kegiatan pada hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan evaluasi sedikit. Nah, Nah, tadi kalian mengerjakan tugasnya berkelompok, diskusi. Sekarang mengerjakan per orang sendiri-sendiri. Mengerjakan sendiri-sendiri. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Boleh kerjasama. Soal perbaikan untuk penerangan.
Sudah. Kelompok kawan, ya, kumpulkan kalau sudah. Ya, kelompok matahari sudah. Ya, silakan. Sudah semua dikumpulkan? Kalau sudah dikumpulkan, kita akan bahas dulu masalah soal kalian tadi. Yang pertama, bagaimana menurut kalian jika anggota pikiran kita tidak mempunyai sendi? Bagaimana jika anggota pikiran kita tidak memiliki sendi? Apa yang akan terjadi? Ya, badan kita akan terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Bisa bergerak dengan mudah. Seperti boneka kayu, atau wayang. Yang dimainkan dalam. Nah, itu bagaimana jika anggota kita, tubuh kita tidak bisa bergerak? Apa yang akan terjadi? Sendi kita tidak bergerak. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian
Mengapa? Jawabannya adakah? Ada tulang pada tubuh kita seperti Ada. Kenapa? Karena tulang pada tubuh kita. Karena tulang pada tubuh kita seperti kayu, kita seperti kayu, seperti kayu, kayu seperti kayu kalau terlalu dibengkokkan akan patah. Akan patah. dan tulang Ah. akan patah, Nah, dibengkokkan akan patah. Dan tulang kita tidak akan bisa bergerak. tulang kita tidak akan kembali, tidak bisa akan berdiri tegak. Bisa berdiri tegak. Kedua, sekarang yang ketiga. Tubuh kita tidak akan bisa berdiri tegak. Ya, yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Tubuh kita tidak akan bisa berdiri tegak. Ya. Tubuh kita tidak akan berdiri. Tubuh kita tidak akan bisa berdiri tegak. Tidak akan bisa tidak akan berdiri tegak. Ya sudah, sama saja. Sekarang sudah paham? Sudah paham? Apakah jawaban kalian ada seperti ini tadi? Sama seperti ini tadi? Ya, kalau sudah kita tutup kegiatan pada hari ini. Pak akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum kalian bubar, bersihkan dulu tempatnya, jangan sampai ada sampah. Karena kebersihan kita utamakan. Ya, bersihkan dulu sampahnya. Jangan sampai ada sampah di atas meja, di bawah meja. Ayo, sampah yang ada di meja, di bawah meja. Sampahnya harus diambil dulu. Di kelompok bawah sudah bersih di lingkungannya.